Pulau Ternate, sebuah pulau kecil yang terletak di gugusan pulau-pulau Halmahera yang terbentang di bagian utara Kepulauan Maluku. Pulau Ternate memiliki sejarah panjang yang tertulis dengan tinta emas. Tidak saja dalam sejarah Nusantara, tetapi juga dalam sejarah dunia. Pada tahun 1511, pasukan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dan berhasil menaklukkannya. Setelah merebut Malaka, Portugis meneruskan usahanya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Setahun kemudian, kapal de Albuquerque berhasil mendarat di Ternate. Pala dan cengkeh jualah yang mengundang ekspedisi-ekspedisi bangsa Eropa berikutnya, hingga seorang pedagang Spanyol bernama Juan Sebastian del Cano menemukan Ternate pada tahun 1521. Pada perkembangan berikutnya, para pedagang berkebangsaan Portugis menyusul datang ke Ternate dengan mengusung motif gold, glory, dan gospel, atau motif ekonomi, motif agama, dan motif petualangan. Mereka berkeinginan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Pedagang-pedagang Eropa pada abad ke-15 menyebut Ternate sebagai mutiara dari timur. Semua itu berkat aroma buah palah dan cengkeh yang menebar harumnya sampai ke benua Eropa, dibawa oleh para saudagar Cina yang menjelajahi jalur sutra. Buah yang unik yang kemudian lebih dikenal dengan istilah rempah-rempah ini diyakini hanya tumbuh di Kepulauan Maluku. Selain terdapat di Pulau Ternate, rempah-rempah ini juga tumbuh di pulau-pulau pada gugusan Kepulauan Maluku. Hingga kini, pohon cengkeh yang tertua berada di Ternate dengan nama cengkeh Avo, sedangkan Pulau Banda merupakan penghasil buah palah yang dominan. Keberhasilan bangsa Spanyol dan Portugis dalam melakukan penjelajahan samudra mendorong bangsa Belanda untuk turut dalam penjelajahan. Belanda menjadi bangsa Eropa terakhir yang menginjakan kakinya di bumi Ternate pada abad ke-16. Penguasaan Belanda ini sekaligus meruntuhkan dominasi Spanyol dan Portugis di Maluku Utara selama berabad-abad. Meskipun ukurannya yang mungil, Pulau Ternate menjadi pulau dengan koleksi benteng terbanyak di Nusantara. Setidaknya terdapat 6 buah benteng peninggalan bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Benteng terbesar dibangun oleh Portugis pada tahun 1522 di Kampung Gamlamo dengan nama Benteng Nostra Senhora del Rosario. Benteng ini pernah menjadi pusat misionaris Katolik di Asia Tenggara pada abad ke-15 sebelum Portugis terusir dari benteng tersebut setelah terkepung selama 2 tahun oleh Sultan Babullah dan pasukannya. Sementara benteng-benteng lainnya adalah Benteng Kalamata atau Benteng Santa Lucia, Benteng Santo Pedro atau Benteng Kota Janji, Benteng Toloko atau Benteng Santo Lukas, Benteng Kota Naka, dan Benteng Oranye. Setiap benteng tersebut memiliki keunikan tersendiri. Namun, Benteng Oranye merupakan benteng Belanda yang paling menarik karena menyimpan sejarah panjang kekuasaan VOC di tanah air. Tanggal 26 Juni 1607, Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda dalam Perang Ternate melawan Spanyol. Pada tahun 1607 pula, Belanda membangun Benteng Oranye di Ternate yang merupakan benteng pertama di Nusantara. Sejarah Benteng Oranye pertama kali dibangun oleh bangsa Portugis pada tahun 1522 ketika awal kedatangannya bangsa Portugis ke Ternate tahun 1512. Nah, dalam perkembangannya benteng tersebut dari awalnya menjadi dari Benteng Malayo kemudian menjadi Benteng Oranye itu setelah dikuasai oleh Belanda di tahun 1607. Ketika Belanda menguasai Benteng Oranye, maka
dilakukan berbagai macam perubahan, penyesuaian secara fungsional, terutama untuk kepentingan militer pada saat itu, yaitu sebagai pusat pemerintahan VOC di Ternate. Kondisi benteng Oranye pada saat ini sudah dilakukan beberapa tahapan revitalisasi dan penataan kawasan, sehingga yang terjadi saat ini adalah sangat dalam kondisi yang baik. Beberapa bangunan yang berada di dalam kawasan benteng pun dimanfaatkan, termasuk diantaranya adalah sebuah bangunan yang saat ini kita jadikan sebagai Museum Rempah. Dulunya menjadi pusat pemerintahan VOC di masa John Peter Pun, dan saat ini juga sementara dilakukan penataan kawasan di sekitar yang belum selesai sepenuhnya, sementara dikerjakan dari anggaran APBN tahun 2014 hingga berlanjut 2015 saat ini. Benteng Oranye terletak di kota Ternate, wilayah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya pusat kota Ternate sekarang. Benteng Oranye dulunya dikenal dengan nama Benteng Malayu. Menurut beberapa sumber, benteng ini dibangun di atas lahan bekas benteng tua yang dibangun sekedarnya oleh orang-orang Melayu ketika mereka berdagang dan diizinkan tinggal beberapa tahun oleh Sultan Ternate. Dalam sejumlah catatan, orang Belanda menyebut benteng Oranye dengan nama resmi Kastil Oranye. Istilah kastil ini merujuk pada catatan sejarah Belanda bahwa pemerintah Hindia Belanda pernah membangun banyak benteng di Nusantara. Namun, yang berstatus kastil hanya 3, yakni Kastil Batavia di Jakarta, Kastil Victoria di Ambon, dan Kastil Oranye di Ternate. Ketiga kastil tersebut bentuknya hampir sama, namun ukurannya berbeda-beda. Merujuk pada catatan sejarah, baik yang pernah ditulis oleh sejarawan Indonesia maupun Belanda, Benteng Oranye bukanlah benteng biasa, disebut kastil karena memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Benteng ini tidak saja memiliki sarana pergudangan untuk menampung hasil rempah-rempah dan peralatan perang yang lengkap, tetapi lebih dari itu, Benteng Oranye telah menjadi pusat kehidupan orang Belanda di Ternate selama puluhan tahun. Benteng atau Kastil Oranye didirikan pertama kali oleh Cornelis Metcalfe de Jong pada tahun 1607 dan diselesaikan oleh Francois Wittert pada tahun 1609. Layaknya kastil pada umumnya di Eropa dan di belahan dunia lainnya, Kastil Oranye dilengkapi sekolah, rumah sakit, sarana peribadatan, lapangan upacara, dan taman yang ditumbuhi pohon-pohon rimbun dan rindang. Tak lupa pula kantor, asrama tentara, serta rumah bagi pendeta, guru, tenaga medis, dan juru masak. Semua itu dibangun di dalam lokasi kastil. Bangunan kantor yang dulu digunakan sebagai kantor pusat VOC, kini dijadikan museum rempah-rempah. Pada sisi utara benteng, dibatasi oleh jalan utama dan parit memanjang yang memisahkan benteng dengan pemukiman penduduk. Sisi timur benteng dulunya menghadap langsung ke arah laut, namun kini telah dipadati oleh pertokoan dan bangunan-bangunan modern. Sebelum memasuki Kastil Oranye, kita sudah disambut 2 meriam jaguar tepat di kiri kanan jalan. Lebih menarik lagi, kini di atas gerbang Kastil Oranye, pemerintah kota Ternate telah mengembalikan Genta Maria, sebuah lonceng berukuran besar yang telah ada sejak kastil ini dibangun. Lonceng ini pernah dipindahkan ke gereja Santo Willibrordus yang tak jauh dari Kastil Oranye. Kini, lonceng tersebut telah digantung pada posisi semula, menambah unsur sejarah di tempat ini. Selanjutnya, kita disuguhkan pemandangan dinding-dinding tebal setinggi 4-6 meter. Sebelum tembus ke balik pintu utama tersebut, di sisi kanan sudah tersaji ruang istirahat bagi para tamtama. Dari sisa-sisa peninggalan ini bisa tergambar bahwa para tentara ini tidur tanpa menggunakan bantal dari kapuk. Mereka menggunakan beton setinggi 20 cm sebagai alas kepala saat tidur.
dan sekaligus berfungsi sebagai tempat duduk saat mereka bercengkrama sesama tentara. Gerbang utama Kastil Oranje terdiri dari 2 pintu berlapis. Begitu meninggalkan gerbang utama, pemandangan isi kastil mulai terlihat jelas. Jika pemandangan diarah lurus ke depan, 2 buah meriam jaguar menyambut setiap tamu yang datang. Sementara di tengah kastil terhampar sebuah lapangan luas yang telah dipugar menjadi sebuah lapangan upacara dan areal terbuka. Di sini dulunya terdapat pohon-pohon berukuran besar dan rindang, seperti pohon asam dan pohon beringin, serta beberapa pohon kecil sebagai tempat bermain dan bersantai bagi para serdadu dan keluarganya. Di sisi kanan terdapat tangga beton berukuran cukup lebar yang akan mengantarkan kita ke lantai atas benteng. Keistimewaan Kastil Oranje bisa terlihat dari deretan bangunan yang terdapat di dalam lokasi kastil. Sebagian besar bangunan asrama di dalam benteng masih digunakan hingga sekarang. Bangunan utama yang telah direnovasi ini dahulu adalah kantor pengendali utama Organisasi Perdagangan Belanda, VOC. Kini, bangunan tersebut digunakan sebagai kantor pelestarian cagar budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate. Dari sisa-sisa peninggalan yang ada, masih jelas terlihat keangkuhan VOC pada saat itu, yang kini masih terpahat di dinding benteng. Kastil Oranje memang pernah menjadi pusat pengendali monopoli rempah-rempah Belanda melalui tangan VOC. Bentuk asli keliling benteng, tembok benteng itu yang selalu tidak mengalami perubahan dari dulu. Tembok-tembok itu tetap, tapi bangunan di dalamnya yang mengalami perubahan tergantung fungsi pada masa itu. Sudah beberapa kali dirubah dari zaman Belanda, kemudian 100 tahun kemudian dirubah lagi. Setiap gubernur jenderal yang datang atau yang berkuasa di Maluku yang berkedudukan di Ternate itu membuat satu perubahan terhadap bangunan yang ada di dalam benteng Oranje, rumah residen ataupun tangsi yang mereka buat, tempat-tempat meriam ataupun tempat rempah-rempah yang mereka kumpulkan selalu mengalami perubahan bangunan dalamnya dari yang kecil sehingga sekarang menjadi besar yang kita bisa lihat sekarang. Jadi memang mengalami perubahan, apalagi bangunan itu berubah karena umurnya sudah tua sehingga rusak, jadi diperbaiki. Bagaimana benteng sekarang ini yang penting adalah tetap lestari. Kita bagaimana melestarikan supaya sampai anak cucu kita bisa melihat bahwa inilah warisan budaya zaman dulu masih ada yang bisa. Dalam catatan sejarah, Sultan Palembang Mahmud Badarudin II diasingkan ke Ternate tahun 1822 karena pemberontakannya melawan Belanda dan Inggris di Sumatera. Ia beserta keluarga dan pengikutnya ditawan di kastil ini. Sultan Mahmud Badarudin II akhirnya wafat pada 26 November 1852. Makamnya berada di kompleks perkuburan Islam di kota Ternate, yang jaraknya sekitar 300 meter arah barat benteng Oranje. Kini, gambar Sultan Mahmud Badarudin II diabadikan di dalam uang kertas Rp10.000. Kini, Kastil Oranje telah menjadi salah satu tempat cagar budaya dan sekarang dalam proses restorasi oleh pemerintah daerah untuk dikembalikan sesuai dengan kondisi aslinya. Kastil ini juga telah menjadi ikon kota Ternate. Kini, di bagian timur benteng yang telah selesai direstorasi dijadikan tempat rekreasi bagi masyarakat yang ingin bersantai dengan keluarga di sore hingga malam hari. Tak ketinggalan juga bagi wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Ternate dapat mendokumentasikan gambar berlatar bangunan bersejarah ini. Dengan melaksanakan kegiatan ini maka siswa akan lebih memahami situs-situs sejarah yang ada di Provinsi Maluku Utara, terutama yang ada di Kota Ternate, di mana ada benteng-benteng peninggalan penjajahan Eropa
Sehingga dengan demikian, dengan lomba ini maka siswa bisa memahami lebih dekat dan bisa melihat fakta-fakta yang ada, sehingga membuat para siswa itu bisa lebih mencintai bangsa dan tanah airnya. Dan dengan lomba-lomba ini maka siswa itu akan lebih tertarik untuk mempelajari sejarah. Kastil Oranje sekarang menjadi saksi bisu monopoli perdagangan Belanda di Nusantara pada abad ke-16. Kastil Oranje akan memberikan pesonanya, menarik perhatian setiap orang untuk mengunjungi dan mengetahui sejarah. Kini dijadikan sebagai warisan sejarah bangsa.